orang lain yang mendengarkan zikir itu. Mari jaga zikir kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk, dijauhkan dari godaan iblis yang terkutuk, dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah, juga dari adanya zikrullah, yaitu mengingat Allah. Dan masih banyak yang lain manfaat yang istimewa daripada zikir. Silahkan untuk diperhatikan sebagai sesuatu yang dipegang, karena zikir adalah hal yang paling penting. Terima kasih. Manfaat istighosah. Menurut saya manfaat istighosah itu satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menjadi ikhtiar kita agar segala urusan kita dimudahkan, dikabulkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat istighosah? Manfaat istighosah itu banyak sekali. Di antaranya sebagai ikhtiar manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang diinginkan manusia, apa yang dihajatkan. Contohnya ingin ujian, ingin nilainya baik, hidupnya ingin manfaat barokah, ingin rezeki yang banyak, manfaat barokah, itu dengan berdoa. Apalagi istighosahnya berjamaah, itu lebih utama dan mustajab. Istighosah juga bersama-sama itu mustajab. Yang ketiga, untuk silaturahim bersama-sama menjadi erat antara yang lainnya lah gitu. Ya, yaitu agar dalam mengerjakan soal bisa tenang dan biar bisa sukses dalam mengerjakannya. Pinter rumangsa, aja sakwalike padha rumangsa pinter. Pun padha pinter rumangsa. Rumangsani awake dhewe iki juga apa sih? Awake dhewe iki hamba Allah. Hamba Allah. Bahkan ini pun juga ada kaitannya dengan tadi Jawa. Apa manfaat narihan? Narihan itu bisa membuka pintu rezeki. Yaitu sebagai wasilah secara tujuannya untuk mencapai tujuan yang spiritual atau batiniah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk mendapatkan atau juga bisa untuk mendekatkan diri kepada nabinya, yaitu nabi kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan juga wasilah kita bisa membukakan pintu rezeki, atau juga untuk mendekatkan kita kepada tetangga, untuk mempererat tali silaturahmi. Oleh karena itu kita harus selalu bisa melanggengkan atau meneruskan wasilah kita kepada Nabi Muhammad. Terima kasih. Apa manfaat manaqib? Manfaat manaqib itu kita diberi keberkahan dalam jika kita menjalankan manaqib tersebut. Salah satunya kita bisa menjalankan ibadah secara istiqomah, dan keberkahan itu bisa dilihat ketika kita bisa membuat manaqib. Manfaat manaqib. Untuk mendapatkan keberkahan dari pembacaan manaqib ini didasarkan atas adanya keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani adalah wali kutub yang sangat istimewa, yang dapat mendatangkan berkah dalam kehidupan seseorang. Salah satunya untuk mendapatkan keberkahan itu dari bapak atau ibu guru. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang tradisi NU yang telah dijalani oleh para orang tua kita. Di antaranya seperti manakiban, tahlilan, kemudian ziarah, berjanjen, kemudian nariyahan, sholawatan. Yang pertama adalah manakiban. Manakib itu secara bahasa artinya adalah biografi. Biografi itu adalah sejarah dan kisah yang baik-baik. Di Indonesia terkenal dengan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kitabnya yang terkenal yaitu Nurul Burhan. Manakib itu isinya adalah kisah-kisah keteladanan dari seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani dari Jailan, Baghdad. Beliau mengapa dikisahkan begitu sampai fenomenal sekali? Yang terkenal bahkan selama ini yang kita tahu beliau adalah orang yang luar biasa atau mempunyai keluar biasaan terkait dengan hal-hal mistis. Karena beliau seorang wali, tentu saja mempunyai karomah-karomah yang banyak sekali. Akan tapi arah dari manakib itu sendiri sebetulnya adalah membacakan kisah keteladanan dari seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu sebelumnya adalah ahli fikih. Kemudian setelah mempelajari ilmu tasawuf, kemudian beliau terkenal dengan kesufiannya. Karena kemudian beliau mempunyai banyak karomah, kemudian yang terkenal adalah karomahnya. Sehingga banyak orang yang mengira beliau itu adalah hanya kelebihannya hanya pada karomah-karomah yang luar biasa itu aja. Padahal sebetulnya beliau adalah ahli fikih dan beliau yang paling yang paling agung adalah akhlaknya karena meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu manakib itu sesungguhnya adalah memberikan pelajaran kepada kita agar kita meniru akhlak Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa kau tidak meniru Rasulullah saja? Tentu arah kita adalah meniru Rasulullah. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Akan tapi salahkah kita kalau kita meniru Rasulullah kemudian melalui Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya tentu tidak. Dan memang seharusnya seperti itu. Mana mungkin kita akan meniru Rasulullah? Sedangkan meniru Syekh Abdul Qadir Jailani saja kita belum tahu. Belum tahu beliau seperti apa. Kita meniru kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada kiai kita. Dan dengan meniru Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu kita akan meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita langsung kepada Rasulullah, siapalah kita ini? Ya, kita ini terlalu jauh untuk bermimpi untuk meniru akhlak Rasulullah. Ya. Kemudian tradisi berikutnya adalah tahlilan. Tahlilan itu berasal dari kata tahlil. Tahlil itu mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian mendapatkan kata imbuhan an menjadi tahlilan. Sehingga menjadi kalimat aktif. Kata kerja. Nah,
tahlilan itu adalah isinya dirangkai selain kalimat la ilaha illallah, dirangkai dengan kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang lain, dan semua itu tentunya berdasarkan nas-nas yang jelas, sehingga tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa tahlilan itu adalah mempunyai dasar atau argumentasi yang kuat. Nah, kemudian tahlilan ini sendiri yang biasa berlaku di lingkungan kita, di lingkup Nahdliyin, itu biasanya digunakan untuk acara-acara yang berkaitan dengan kematian, seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau setahun dikenal dengan mendak pisan, kemudian 2 tahun dikenal dengan mendak pindu, kemudian nyewu atau 1000 hari. Kemudian jika dilanjutkan dengan setiap tahunnya dinamakan khol. Atau tidak itu aja, kita ziarah ke makam, kemudian ada acara-acara tertentu, rapat-rapat, biasanya dimulai dengan tahlilan. Dan tahlilan ini berdoa yang paling mudah dan familiar sekali di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa sih manfaatnya tahlilan? Tahlilan yang diisi dengan kalimat thayyibah, kemudian yang paling inti adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Itu maksud dan tujuannya, pahala dari bacaan itu adalah dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, khususnya kepada para leluhur kita. Makanya kalau tahlilan pasti didahului dengan tawasul. Tawasul dinamakan di kampung namanya khadoroh. Khadoroh karena dinamakan khadoroh karena ada kalimat ila hadrati, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya, yang itu artinya adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dan selanjutnya. Kemudian didahului dengan Al-Fatihah. Itu menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang lain. Itu sedekah kita. Karena orang yang meninggal itu sesungguhnya masih hidup. Yang meninggal, yang tidak ada memang jasadnya, tapi rohnya itu masih ada dan tidak kemana-mana, dia masih ada menunggu doa orang yang masih hidup. Makanya kalau tahlilan itu biasanya mengundang tamu itu dijamu, dikasih jamuan, entah makanan, minuman, dan biasanya plus kalau pulang ada dibawain cangkingan oleh-oleh untuk keluarganya. Itu maksudnya adalah sedekah. Yang pahala dari sedekah itu dihadiahkan kepada orang yang meninggal, yang tadi dihadiahi tahlilan tadi. Nah, kemudian tradisi selanjutnya adalah ziarah. Nah, ziarah ini adalah berkunjung secara bahasa. Tapi secara istilah, ziarah itu adalah mendatangi kuburan. Nah, terkhusus di sini yang sangat fenomenal itu kalau orang NU bahkan dapat kritikan dari mana-mana, itu tentunya dari luar Nahdliyin. Itu ziarah ke makam Wali Songo. Padahal tidak hanya makam Wali Songo, juga makam-makam yang lain. Tapi itu yang terkenal biasanya seperti itu. Mengapa ziarah seperti itu? Ziarah itu adalah mengunjungi makam. Wabil khusus di sini adalah makam para wali. Karena orang ziarah kubur itu sendiri dianjurkan oleh Rasulullah, walaupun sebelumnya memang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian setelah akidahnya orang-orang Mekah pada waktu itu sudah kuat, kemudian ziarah itu kemudian dianjurkan. Dan yang sebelumnya menjadi tradisi kemudian dilarang, kemudian ini dianjurkan lagi oleh Rasulullah. Nah, ziarah itu adalah mendatangi
makom, entah itu makom orang tua, makom siapa saja, dan lebih-lebih makom para wali, terlebih lagi makom wali songo. Ziarah itu setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita ambil manfaatnya. Pertama adalah untuk mengambil iktibar atau pelajaran buat kita, bahwa suatu saat kita juga akan mengalami yang namanya mati, seperti orang yang kita ziarahi pada saat ini. Kemudian yang kedua, mendoakan, ya, mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kalau itu makom orang muslim tentunya. Kalau orang selain muslim kan tidak boleh kita mendoakan. Yang ketiga, kalau makomnya itu makom wali, kita untuk ngalap berkah atau mendapatkan barokah. Dan barokah itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, sebab pemilik barokah itu Allah. Akan tetapi, ya, wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu tentu banyak keberkahan dari Allah. Dengan kita mendekat kepada para wali, harapan kita mudah-mudahan kan mudah untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah berjanji. Berjanji, al-barzanji, membaca berjanji itu manaqib Rasulullah. Kemudian di situ ditambah dengan syair-syair, nadom-nadom yang berisi puji